Ya Tuhan, biarlah kami memiliki hidup yang sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Sehingga hidup kami adalah satu bukti bahwa kami memuliakan Tuhan, bahwa kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan bila ketika kami merenungkan firman-Mu, sejenak kami juga boleh siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Dan kami merenungkan firman-Mu dan firman ini menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, saya akan membacakan bagi setiap kita. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian saja bacaan firman Tuhan, berbaik kita membaca dan mendengarkan serta melakukannya. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama, saya sempat menyaksikan satu kayak kesaksian atau cerita dari mantan pencuri, mantan perampok, mantan pencuri yang memberikan tips tentang bagaimana menyimpan barang berharga. Nah, saudara, pencuri itu pinter ya. Pencuri itu pinter, dia tahu di mana-mana tempat menyimpan barang berharga. Kalau saudara biasa simpan barang berharga di mana? Di lemari, ada yang simpan di bank, atau tidak ada yang berharga Pak, tidak ada yang simpan jadinya. Gitu, saudara. Nah, tapi rata-rata orang sudah ketebak begitu ya, kalau simpan barang berharga begitu ya, di berangkas, ada yang disimpan di dalam tanah, ada yang punya ruang tersendiri, ada yang di bawah kasur, di bawah bantal, disimpan di tempat-tempat yang kelihatan. Nah, tetapi mantan pencuri ini yang ngomong, dia bilang begini, wah kalau simpan di tempat-tempat begitu mah udah pasti orang nyolong udah tahu, jangan ditaruh di situ.
mau tahu tipsnya. Jadi ini mantan pencuri ngasih tips supaya nyimpen barangnya jelas di mana. Pak, lebih enak nyimpen barang berharganya di mana. Nah, dia bilang begini kira-kira ya prinsipnya. Kalau simpen barang yang berharga, jangan simpen di tempat yang sudah kelihatan barang berharga itu di situ. Tapi disimpanlah di tempat yang biasa saja. Yang orang itu tidak terlalu tebak kalau di situ ternyata ada barang yang berharga. Nah, contohnya misalnya dikasih contoh, Saudara. Misalnya Saudara punya lemari nih, lemari utama, lemari gede. Nah, terus di dalam lemari itu ada laci. Saya yakin ya, Saudara secara umum itu akan simpan barang berharganya di laci yang ada di lemari. Kalau bisa kuncinya dibanyakin, didobelin begitu. Tapi jelas ditaruh di dalam situ. Nah, dia bilang pencuri sudah tahu pasti kamu taruh di situ. Kalau kamu nggak mau ketahuan, misalkan kamu punya logam mulia, ya punya perhiasan banyak, simpan di mana? Nah, kalau lemarimu itu ada gantungan baju, terus ada baju-baju digantung, kan ada sakunya tuh. Nah, simpan di situ. Saya pikir-pikir, wah ya benar juga ya. Tapi kalau sampai kelupaan, terus kemudian keambil bajunya, kecuci segala, repot, hilang juga barang berharganya. Tapi maksud dia adalah begini, Saudara. Menyimpan sesuatu yang berharga di wadah atau tempat yang orang tidak anggap itu berharga, maka seringkali orang tidak terlalu melihat bahwa isinya juga seberharga tempatnya. Nah, Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus sedang memberikan satu ilustrasi, satu gambaran, bahwa dia memiliki harta yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus atau Injil keselamatan itu. Dan Tuhan taruh yang paling berharga itu di tempat yang sama sekali tidak berharga. Siapa? Dirinya sendiri. Yang Paulus katakan sebagai berjana tanah liat. Nah, Saudara, kita lihat bagian yang pertama. Bagian firman Tuhan ini yang saya kasih di depan adalah terjemahan Indonesia yang secara bebas, Saudara. Paulus katakan begini, karena Tuhan sangat baik kepadaku, maka aku terima pelayanan ini. Karena Tuhan sangat baik kepadaku, maka aku tidak putus asa. Saudara, apa kebaikan Tuhan kepada Paulus? Paulus kemudian melanjutkan, Saudara, bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada Paulus adalah ketika Paulus itu yang dulunya adalah kegelapan, ada sinar kemuliaan Kristus yang memancar dalam hidupnya. Sinar Kristus yang adalah Injil keselamatan yang menangkap dia dari gelapnya kehidupan itu. Sehingga Saudara, Paulus bukan hanya mengalami terang kemuliaan Tuhan, tapi Paulus juga pada akhirnya memberitakan tentang terang itu. Nah, Saudara, bagaimana mungkin dia memberitakan tentang sang terang kalau dia sendiri tidak mengalami terang itu? Sehingga Saudara, Paulus sendiri di sini mengkontraskan di bagian pertama ayat 1 sampai 6, ada orang-orang yang memang tidak bisa mengerti tentang terang itu. Ada orang-orang yang nggak nangkep tentang terang itu, karena memang bagi mereka itu sepertinya buta, nggak lihat. Tapi buat Paulus dan orang-orang percaya, terang itu sudah dinyatakan dan sudah dialami oleh Paulus dan juga setiap orang percaya. Karena itu dia katakan, karena Tuhan begitu baik. Dulu aku pembunuh, sekarang aku pemberita Injil. Dulu aku hidup dalam kegelapan, sekarang aku hidup dalam terang. Karena itu dia menerima pelayanan dengan tidak berputus asa. Nah, setelah kita tahu bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia dipakai oleh Tuhan, bukan? Di dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana Paulus itu sudah mulai muncul ketika Stefanus dibunuh. Ketika Stefanus dirajam dengan batu, firman Tuhan mencatat Paulus ada di situ dan dia menyetujui dirajam batunya Stefanus sampai mati. Lalu kemudian dia sampai mendapatkan seluruh kuasa, surat yang dia pegang itu membuat dia bisa mengejar orang-orang percaya, menganiaya mereka, sampai kemudian orang-orang percaya itu lari kalang kabut karena mereka tidak mau ditangkap oleh Paulus. Tapi satu masa ketika dia berjalan ke Damsyik, Saudara, di Kisah Para Rasul 9, dan juga diulang lagi oleh Paulus di dalam kesaksiannya di 22 dan 26, Saudara, ada terang yang menyinari Paulus. Bahkan dikatakan terang itu sampai membutakan mata Paulus. Tapi terang itu tidak membuat hatinya buta, walaupun matanya buta. Terang itu justru membuat hidupnya itu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Setelah Paulus sadar sekali bahwa melayani itu adalah kebaikan Tuhan. Karena itu dia melayani dalam Injil Yesus Kristus yang adalah terang itu, yang sudah dialami Paulus dan sudah diberitakan oleh Paulus.
Dan saudara, apakah kita juga bisa mengatakan hal yang sama? Bahwa aku sekarang bisa melayani, aku sekarang bisa hidup, aku sekarang bisa sekolah, aku sekarang bisa bekerja, aku sekarang bisa punya keluarga, aku sekarang bisa punya semuanya karena kebaikan Tuhan. Saudara, ingatkah kita bahwa hidup kita terlalu kelam sebelumnya dan Tuhan menyelamatkan kita sampai hari ini? Nah, saudara, ingatkah kita bahwa di dalam keberdosaan kita jauh daripada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan kita? Nah, saudara, buat Paulus, kemurahan Tuhan itu tidak ada bandingannya. Ketika dia mendapatkan Kristus sang terang itu dan juga pada akhirnya dia memberitakan Kristus. Saudara, bagi saya Paulus adalah orang yang tahu diri dan dia tahu berterima kasih. Karena dia sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Nah, saudara, kira-kira kita orang yang tahu terima kasih enggak ya sama Tuhan? Berani enggak kita berkata bahwa semua yang ada dalam hidup kita hari ini semuanya karena Tuhan? Atau ketika kita dalam hidup yang baik, saudara, kita lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Tapi ketika ada kesulitan yang menimpa kita, kita sangat cepat sekali datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini dan itu terjadi masalah dalam hidup? Nah, seringkali kan kita kalau dikasih kebaikan sama orang lain, kita cepat-cepat balas kebaikan itu, minimal dengan mengucapin apa, saudara? Xie kamsia gitu ya, terima kasih gitu kan, saudara ya. Kalau misalnya kita dikasih sesuatu, ada pakai tempat begitu ya, pakai wadah, saudara, entah kayak itu makanan atau dalamnya apa, saudara. Kemudian kita ingat, wah wadahnya tuh bagus banget, kita pengen balikinnya kosong atau ada isinya, saudara? Balikinnya kosong, minggu depannya, makasih Bu. Wow, enak ya. Saya kasihnya isi, balikinnya kosong. Nah, saudara, kita pasti tahu diri loh. Kita akan kembalikan dengan sesuatu yang juga ada isinya dong. Kita tahu sekali namanya membalas kebaikan orang. Tetapi masalahnya, saudara, seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu sudah terlampau baik kepada kita, sehingga kita nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih kepada Tuhan. Di bagian pertama ini Paulus mengingatkan setiap kita, dia begitu bersukacita, dia begitu yakin, dia begitu bersemangat, bahkan dikatakan dia tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena ketika dia memandang kebaikan Tuhan, maka semuanya itu menjadi tidak berguna. Hanya kebaikan Tuhan saja, hanya kemurahan hati Tuhan saja yang membuat dia tetap setia untuk melayani. Nah, sudah sadarkah kita sampai hari ini kita masih hidup? Itu karena kebaikan Tuhan. Terlepas dari apapun yang kita alami, saudara, kita nggak bisa lagi alasan, wah ini begini isunya, pandemi lah, apalah, segala macam lah, semuanya serba susah lah, apa. Kapan kita nggak susah, saudara? Mau hidup baik pun kita pasti akan ngomong begitu, wah susah, wah apa, pasti begitu, saudara. Tetapi justru di bagian ini Paulus mengingatkan kita, mari lihat kembali, apakah terang Kristus itu yang sudah menyinari kegelapan hati kita itu, kita pandang sebagai kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Yang kedua, saudara, Paulus di bagian yang kedua, saudara, ayat 7 sampai ayat yang ke-12, dia kemudian menyebutkan bahwa sesuatu yang berharga, yang tadi saya katakan itu, saudara, di depan, harta itu, atau lebih tepatnya Paulus pakai istilah harta karun itu, disimpan sama Tuhan di dalam bejana tanah liat. Harta karun itu disimpan oleh Tuhan. Paulus menggambarkan diri kita yang adalah bejana tanah liat yang sebetulnya tidak ada harganya sama sekali. Supaya apa? Saudara, firman Tuhan katakan supaya Allah itu nyata, supaya Allah itu terlihat, bukan wadahnya yang dilihat, tetapi isinya yang memancar keluar. Nah, saudara, justru dalam bagian ini Paulus tidak pernah menyombongkan dirinya, mengatakan bahwa semuanya karena saya, tidak. Tapi justru karena harta itu yang disimpan di dalam diri saya, maka semuanya terlihat. Dan saudara, ketika Paulus katakan bagian ini, maka Paulus ingin mengingatkan setiap kita, saudara, diri kita juga sama seperti Paulus. Kita adalah bejana-bejana dari tanah liat itu yang sebetulnya sangat rapuh sekali. Dan Paulus ingatkan, saudara, di bagian ini 7-12, bahwa setiap kita yang diberikan oleh Tuhan, ada harta di dalam diri kita yang adalah Yesus Kristus sendiri, Injil itu, membuat setiap kita harus siap dengan yang namanya penderitaan, saudara. Karena orang Kristen tidak pernah lepas dari penderitaan.
Jadi kalau sudah mengharapkan jadi Kristen akan selalu senang, salah, nggak usah jadi Kristen, nggak usah ikut Yesus. Tapi kalau sudah kita semua siap untuk mengikut Yesus, berarti paketnya adalah paket penderitaan juga. Karena Paulus katakan begini, ketika harta itu ada di dalam diri kami bukan hanya tidak bisa menyombongkan diri, tapi kami pun juga harus siap menderita bagi Kristus. Firman Tuhan katakan begini, segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit, kami habis akal, tidak putus asa, kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi Paulus ingin katakan begini, saudara, kami juga menderita, kami juga sengsara, kami tidak jadi orang Kristen yang enak-enakan. Bukan berarti saudara Tuhan tidak bisa kasih berkat sama kita, bisa. Tapi permasalahannya seringkali saudara kita tidak siap ketika kita harus menderita, ketika kita mengikut Tuhan. Paulus katakan di sini ketika harta dalam bicara tanah liat itu ada di dalam diri kita, Yesus itu bersama-sama dengan kita, maka Yesus juga ajak kita untuk turut menderita bersama-sama dengan Dia. Sebab apa, saudara? Paulus mengatakan di sini dengan satu istilah yang menarik. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. Saudara, Paulus di sini menggambarkan bukan hanya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib sebetulnya. Tapi pada waktu Yesus itu menderita, pada waktu Yesus hidup sengsara di tengah-tengah dunia ini pun juga Paulus bawa semua. Seolah-olah penderitaan Kristus itu ditransfer ke Paulus. Nah, permasalahannya begini, siap nggak kalau penderitaan Kristus itu ditransfer ke kita? Saya permisi tanya, seberapa besar sih kita waktu jadi Kristen itu menderita? Seberapa besar harga yang kita bayar dengan penderitaan kita waktu kita jadi Kristen? Sampai taruhan nyawa nggak, saudara? Pernah sampai taruhan nyawa? Saudara ditodong, ayo kamu sangkali Tuhan Yesus sampai harus taruhan nyawa, pernah begitu, saudara? Saya yakin kita yang duduk di sini, duduk di rumah, enggak. Paling apa sih kita menderita? Perasaan, benar enggak? Aduh, disakiti, aduh dikata-katain, aduh apa, perasaan, saudara. Wah, enggak cuma perasaan, Pak, ada yang lain apa? Alah, paling materi, saudara. Apa? Kasih, persembahan dan sebagainya. Tapi itu pun juga saya yakin belum sampai semenderita apa sih kita. Tapi Paulus katakan, di dalam bahasa terjemahan lebih bebas sudah dikatakan begini, tiap-tiap hari hidup kami terancam karena Kristus. Setelah Yesus tidak sedang jualan bahwa dirinya itu adalah pribadi yang bisa meninabobokkan setiap kita, menyenangkan setiap kita, tidak. Waktu Tuhan Yesus memanggil setiap kita, dia katakan kamu harus siap menderita, bahkan kalau nyawamu pun harus terancam tiap-tiap hari, kamu harus siap. Kenapa? Karena aku pun juga demikian. Tapi saudara, justru di dalam situasi seperti ini, saudara, kita itu bisa mengalami yang namanya kesatuan rohani dengan Kristus. Entah kenapa saudara, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu, di dalam sisi tertentu, dalam aspek tertentu, bisa membawa kita itu juga turut merasakan bagaimana Kristus pun juga menderita bagi setiap kita. Nah, saudara, adakah kita juga mengalami hal yang sama? Bahwa Injil Yesus Kristus yang diberikan di dalam hidup kita itu juga memanggil setiap kita, bukan hanya tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri, tapi juga membuat setiap diri kita apa, saudara? Siap untuk menderita. Nah, saudara, kadangkala kita bergumul bukan ya ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Saya tadi katakan bergumul menderita secara perasaan dan mungkin pemberian. Ini contoh yang simpel, saudara. Ketika kita hidup di masa-masa yang sulit hari-hari ini, semua orang berkata sulit, ya. Tapi kadang-kala saya juga berpikir bahwa sekarang juga kesulitan itu menjadi sesuatu yang sudah terlampau biasa buat kita. Sulit, tidak bisa ibadah, dulu-dulu kangen ibadah. Tapi pertanyaannya sekarang apakah masih mau ibadah lagi di gereja? Sudah hari kemarin saya sekeluarga ke gedung gereja kita yang baru. Saya tuh sudah rasa hati itu ketar-ketir, sudah kenapa? Ini gedungnya gede sekali ya. Terus kita tuh sampai hari ini sudah, ya, saya juga nggak bisa ngecek bagaimana begitu ya di rumah kah atau yang di sini sudah.
Bisa dihitung jari, beneran bisa dihitung jari loh, sudah tambah jari kaki tentunya, bukan cuma jari tangan ya. Bisa dihitung jari. Terus saya berpikir, Tuhan, kita sudah nanti ini waktunya kita harus pindah, ini bagaimana nih? Bukan berarti saya terus ambisius untuk harus memenuhi semua gedung, bukan, saudara. Tapi setidaknya satu kali saja di hari Minggu, apakah engkau rela, kalaupun kita anggap ini sebagai satu penderitaan, tetapi harusnya tidak, saudara. Karena ibadah itu sebuah perayaan, bukan penderitaan. Tapi setidaknya kita harus menghentikan sebentar saja sesuatu yang kita lakukan tiap-tiap hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Maukah kita? Sudah, masa pandemi ini menjadi terlalu sulit untuk setiap gereja untuk boleh melihat bagaimana kondisi semua jemaatnya. Mau gereja model apapun sudah sama. Tapi juga menjadi kesempatan, bahkan kadang-kala gereja-gereja tertentu makin menjadi kesempatan meraup jemaat sebanyak-banyaknya dan memberikan dalam tanda kutip tontonan yang bagus pada waktu live streaming atau online. Terus kita tuh sedang cari apa sih? Kita ngomongnya apa? Waduh, zaman sulit, zaman susah. Belum lagi sudah ngomong masalah apa? Pemberian, persembahan. Terus sudah bisa dikatakan hampir semua gereja mengalami penurunan dalam persembahan. Karena semuanya ngomongnya begini kan sama. Aduh, kehilangan pekerjaan. Aduh, usaha bangkrut. Aduh, semuanya susah. Semuanya susah. Tapi pertanyaan sekali lagi, kapan kita nggak susah? Pernahkah kita sungguh-sungguh mengalami Kristus waktu engkau dan saya memberi dengan rasa menderita? Seringkali kita merasa memberi dengan apa yang kita punya. Tapi pernahkah kita berpikir memberi pada waktu kita pun juga rasa menderita, tidak punya? Justru disitulah engkau dan saya bisa mengalami Kristus. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan, ini loh persembahan janda miskin ini jauh lebih besar daripada kalian yang bawa kantong-kantong persembahan bisa dibunyiin koinnya. Dia jauh lebih besar walaupun cuma 2 peser. Kenapa sih? Karena setelah dia kasih 2 peser, dia menderita. Dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa beli apa-apa. Permisi tanya, pernahkah kita seperti itu? Saya yakin tidak. Tapi Paulus katakan di sini, kalau engkau mau ikut Yesus, engkau menyimpan harta yang berharga dan engkau menjadi bejana tanah liat, satu waktu, kalau engkau harus sampai di dalam titik yang terendah dalam hidupmu, engkau harus siap. Dan saudara, Paulus menutup bagian yang terakhir, bagian yang ketiga ini dengan satu rasa iman percaya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa kami beriman, kami memiliki iman yang sama, aku percaya sebab itu aku berani bersaksi. Kenapa saudara? Karena Paulus melihat ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Dan saudara, di dalam bagian terakhir ayat 13 sampai ayat 18, Paulus menyatakan sekali lagi, kami tidak tawar hati. Kami tidak putus asa, mau menderita semenderita apapun, kami tidak pernah menyerah. Kenapa, saudara? Bukan karena mereka kuat, bukan karena Paulus dan teman-temannya merasa hebat, bukan. Tetapi karena mereka memiliki Kristus sudah ada di dalam diri mereka, itu satu hal. Saya ingat baik-baik, Kristus ada di dalam bejana tanah liat ini. Dan yang berikutnya adalah Kristus yang sudah ada bersama-sama dengan Paulus itu menyediakan apa, saudara? Sesuatu yang kekal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak hilang, tidak lekang oleh zaman. Dikatakan, saudara, kesementaraan kita di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang ada di depan nanti. Hingga Paulus katakan begini, walaupun secara fisik kami makin lemah, kami mungkin dianiaya, kami mungkin sakit, kami mungkin makin tua dan lain sebagainya, tetapi hidup rohani kami makin kuat. Paulus katakan penderitaan yang hari ini itu cuman kecil dibandingkan kemuliaan yang ada di depan. Nah, saudara, selama kita tidak pernah bisa melihat bahwa Tuhan itu bukan hanya menginvestasikan sesuatu di depan, tapi Tuhan memberikan semuanya yang ada kepada kita di dalam kekekalan nanti, maka kita mungkin tidak memiliki iman sebesar Paulus. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya itu diceritain dan saya ditawarin, saudara, untuk apa? Untuk jualan, ya, jualan asuransi. Saya pikir-pikir, menarik juga. Kenapa?
Karena teman ini begini, saudara, menceritakan kisah teman yang lainnya, baru 2 tahun, ya, baru 2 tahun kerja, terus bisa membiayai kuliah, bisa beli mobil sedan BMW, saya lihat, ngeri juga ya. Terus dia presentasi, dia cerita lah, pokoknya cerita ke saya, Pak, nanti begini, nanti Bapak cukuplah sebulan itu kejar sekian juta per bulan. Ya itu bisa dari 2 orang, 3 orang, 10 orang, tergantung besaran preminya orang itu bayar berapa. Oke, saya pikir oke. Terus Bapak cari ya nanti 3 orang atau 4 orang segala macam. Oke, untuk apa? Untuk jualin lagi begitu, saudara. Nah, yang menarik tuh iming-iming di belakangnya, saudara. Nah, kalau Bapak bisa capai segini setahun tuh Bapak kira-kira dapat berapa puluh juta. Nanti kalau tahun kedua Bapak bisa capai segini, kira-kira tahun kedua Bapak bisa dapat kira-kira berapa puluh juta lagi. Tahun ketiga berapa ratus juta, sampai tahun ke-6 itu angkanya sudah miliar. Terus saya pikir ya, mata nih dari yang mulai dengerin presentasi tiba-tiba wah miliar gitu ya, mungkin langsung wah miliar gitu, saudara. Lihatin Nah, pertanyaan saya begini, itu uang sudah ada di saya. Kenapa mata saya jadi wah gitu? Kristus sediakan kemuliaan kekal. Bahkan mata kita pun even tidak, enggak. Dia bukan hanya menyediakan uang yang MM-an tadi, enggak, semuanya. Bahkan saya mau katakan, saudara, kalau orang mau kerja demikian, saya bisa pastikan orang yang mau kejar sampai tahun keberapa dapat berapa miliar itu, dia pasti akan kerja keras, jualin ini itu, dapetin orang segala macam supaya semuanya bisa dia dapatkan, bukan? Pertanyaannya, kalau Kristus sudah sediakan yang kekal di sana, kok kita nggak beriman, nggak mati-matian buat Tuhan? Mau jadi apa, saudara kita? Saudara, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, aku siap kalaupun aku harus mati buat Tuhan. Karena harta itu terlalu berharga buatku. Karena kekekalan itu terlalu besar. Paulus melihat dirinya sama sekali tidak layak. Jadi meskipun Paulus terancam tiap-tiap hari dalam kematian, Paulus katakan di sini, penderitaan itu ringan dibandingkan kemuliaan yang akan aku terima nanti. Dan sudah bisakah kita sekali lagi memandang kepada kekekalan itu, hal yang tidak kelihatan tetapi yang nyata, yang pasti Tuhan akan berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Kalau memang kita sanggup memandang kepadanya, saudara, berarti menguatkan diri kita untuk menjadi bejana-bejana tanah liat yang memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan. Jangan jadikan diri kita, saudara, bejana yang isinya itu ketika orang buka, baunya busuk gitu, keluar kecium nggak tahan orang, lalu akhirnya dibuang. Tapi biarlah kita jadi bejana yang ketika orang buka, saudara, ada barang yang berharga sekali di sana dan sepertinya dia menemukan semuanya di dalam harta, di dalam bejana itu, karena dia menjumpai Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari kita ambil waktu berdoa sebagai respon perenungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ya Tuhan, tolong setiap kami untuk menjadi bejana-bejana tanah liat yang tidak berguna itu, tetapi yang ternyata menyimpan harta yang begitu berharga, Kristus itu sendiri, Injil keselamatan. Tuhan, tolong ketika kami dilihat oleh orang, bila kami dilihat sebagai anak-anak Tuhan yang mencerminkan Kristus yang hidup. Tuhan, tolong kami kalau kami sangat mungkin menjadi orang-orang Kristen yang manja, menjadi orang-orang Kristen yang mau enaknya kami sendiri. Tuhan, kami sadar secara manusia kami merindukan keamanan, kenyamanan, ketenangan, damai sejahtera itu. Tapi ketika satu kali Tuhan menginginkan kami untuk siap menderita dan mengalami kesusahan, tolong setiap kami ingatkan kami bahwa kami sudah memiliki harta yang paling berharga, yaitu Yesus sendiri, dan juga turut bersama-sama dengan kami menderita.
Dan terlebih lagi kami juga memiliki jaminan kekal, kemuliaan surgawi yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Sehingga Tuhan, biarlah setiap kami tidak menjadi putus asa waktu kami mengikut Tuhan. Meskipun kami sakit, kami tidak putus asa. Meskipun kami bangkrut, kami tidak putus asa. Meskipun hidup kami susah, kami tidak putus asa, kami tidak tawar hati. Karena kami tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.